Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. 2 hari yang lalu anak-anak sudah belajar pada materi di tema 5 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 ya. Untuk hari ini anak-anak akan belajar di materi yang ada di tema 5 subtema 3 dan pembelajaran 3. Sebelum anak-anak memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doa bareng-bareng, Ustadz pimpin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabba zidni ilma warzuqni fama amin. Selesai berdoa, anak-anak siapkan alat tulisnya ya, seperti buku tematik, buku tulis, pensil dan penghapusnya ya. Kemudian anak-anak buka buku tematiknya halaman 139 ya. Buka halaman 139. Jika sudah, di situ ada bacaan ya. Anak-anak cermati. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh 1/4 hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Yuk kita coba selesaikan bersama. Ayo anak-anak, kita kerjakan bersama-sama ya soal-soal yang dibuat oleh Lani. Nah, di halaman 139. Di situ ada 4 soal ya anak-anak. 4 soal yang dibuat oleh Lani. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Soal nomor 1. Di dalam bus Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar ya. Nah, ini contoh gambar kuenya ya. Kemudian Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Ustadz taruh di sini ya. Nah, ini potongan kue biar lebih jelas ya. Potongan kuenya ada 10 potong ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 potong kue. Nah, berapa kue yang dimakan oleh Lani? Ada 3 potong ya. Katakan saja di sini 3 potong kue. Kemudian Mama makan 2 potong kue. Nah, diambil lagi 2 potong ya. Jadi ini kue yang dimakan oleh Lani, ini kue yang dimakan oleh Mama ya. Nah, cara menulis pecahannya bagaimana? Nah, caranya seperti ini ya. Nah, Lani memakan 3 potong, berarti anak tulis saja 3. Seperti ini ya. 3 per 10. Nah, 10 ini berasal dari ini ya. Dari bagian ini seluruhnya 10 potong. Berarti 3 per 10 ini adalah bagian kue yang dimakan oleh Lani ya. Kemudian lanjut kue yang dimakan oleh Mama. Nah, Mama makan 2 potong, maka tulis saja di sini 2 ya. Nah, seperti ini 2. Pernya per 10 ya. 10 ini berarti 10 bagian ini.
semua potongan 2/10. Nah, ini bagian yang dimakan oleh mama ya. Kemudian lihat pertanyaannya lagi, berapa bagian kue yang dimakan Lani dan mama? Berarti ini dijumlahkan ya. Kue yang dimakan oleh Lani dan kue yang dimakan oleh mama dijadikan satu, dijumlah ya. Berarti 3/10 ditambah 2/10 sama dengan berapa? Nah, cara mengerjakannya lihat di penyebutnya. Nah, ini penyebutnya sudah sama yaitu 10, maka tulis saja di sini angka 10 ya. Lanjut di pembilangnya. Nah, di sini pembilangnya 3, di sini 2. Nah, ini tergantung operasinya ya. Karena operasinya di sini penjumlahan atau tambah, maka pembilangnya dijumlahkan ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, maka bagian kue yang dimakan oleh Lani dan mama sebesar 5/10 bagian. Nah, itu cara mengerjakannya ya anak-anak. Oke, lanjut di nomor 2 ya. Nah, buka lagi halaman 140. Nah, ini soal nomor 2. Lani membawa bekal buah apel. Satu buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian ya. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Nah, ini contoh buah apelnya ya yang sudah dipotong-potong menjadi 8 bagian. Ustadz akan gambarkan lagi di sini 8 potongan apel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 potongan apel. Kemudian Lani makan 4 bagian. Nah, berarti diambil Lani 4 bagian ya. Kemudian Papa makan 2 bagian. Berarti ambil lagi 2 bagian yang dimakan oleh Papa. Nah, seperti ini. Ini yang dimakan oleh Lani, ini yang dimakan oleh Papa ya. Kemudian menulis pecahannya ya. Cara menulis pecahannya, Lani makan 4 bagian, tulis aja angka 4 di sini ya. 4 pernya seluruh bagian ya, seluruh bagian potongan apel ada 8 bagian, maka tulis saja 4/8 ya. Kemudian bagian yang dimakan oleh Papa ada 2 potong ya, maka tulis saja di sini 2/4-nya seluruh potongan apel ya, berarti 2/8. Nah, ini bagian yang dimakan oleh Papa. Kemudian lihat lagi pertanyaannya, berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa ya. Berarti ini pertanyaannya seperti nomor 1 tadi ya, dijumlahkan atau ditambah ya. Buah apel yang dimakan Lani dan buah apel yang dimakan Papa dijadikan 1 ya, ditambah. Nah, berarti operasinya seperti ini ya. 4/8 ditambah 2/8 sama dengan berapa? Nana lihat dulu penyebutnya ya. Di sini sudah 8 penyebutnya, maka tulis saja di sini 8. Dan lihat pembilangnya. Di sini 4, di sini 2. Nah, kemudian operasinya penjumlahan, maka pembilangnya ditambahkan ya atau dijumlahkan. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6 ya. Berarti 4/8 ditambah 2/8 sama dengan 6/8 bagian. Nah, ini bagian yang dimakan oleh Lani dan Papa. Oke, lanjut nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. 1 lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong. Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa ya? Sisanya ya, sisanya untuk Papa berapa potong? Nah, ini gambar pempek lenjernya ya yang sudah dipotong menjadi 6 bagian. Nah, Ustadz gambarkan lagi di sini 6 bagian potongan lenjer ya. Pempek lenjer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 bagian. Kemudian
Lani makan 2 potong. Nah, ini potongan yang dimakan oleh Lani ya. Kemudian Mama juga makan 2 potong. Nah, ini potongan yang dimakan oleh Mama. Nah, kemudian cara menulis pecahannya ya. Lani makan 2 potong ya, berarti tulis saja 2 per semua potongannya ya, 2/6 bagian. Nah, ini bagian pempek ya yang dimakan oleh Lani. Kemudian bagian pempek yang dimakan oleh Mama ada 2 potong ya, maka tulis saja 2 per keseluruhan potongan ada 6, maka 2/6 bagian potongan pempek yang dimakan oleh Mama ya. Pertanyaannya, berapa potong pempek tersisa untuk Papa? Nah, maka sisanya ya, sisanya dari potongan kue yang dimakan oleh Lani dan Mama. Nah, Lani makan 2 potong, kemudian Mama juga makan 2 potong. Nah, sisanya berarti tinggal berapa potong? Tinggal 2 potong ya. Nah, ini potongan untuk Papa ya. Pecahannya berarti 2/6 ya. 6 ini berarti dari keseluruhan 2/6 bagian. Nah, ini sisanya ya, sisa pempek lenjer untuk Papa. Oke, lanjut di soal yang terakhir ya, soal nomor 4. Lanjut di nomor 4 ya anak-anak. Soal yang terakhir masih di halaman 140. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4 air ya. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Nah, ini contoh ilustrasi gambar botolnya ya anak-anak. Dilihat lagi. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol. Nah, 1/4 ini kalau ditulis jadi pecahan maka jadi 1/4 sama ya. 1/4 itu sama dengan 1/4. Nah, Mama pun minum 1/4 air sama ya, 1/4 juga. Nah, pertanyaannya, berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Nah, ini pertanyaannya sama dengan nomor 1 dan 2 ya anak-anak. Ini berarti dijumlahkan ya, atau ditambah antara banyaknya air yang diminum oleh Lani dan banyaknya air minum yang diminum oleh Mama ya, dijumlahkan. Jadi seperti ini kalau ditulis ya, 1/4 ditambah 1/4 sama dengan berapa ya. 1/4 ini banyaknya air minum yang diminum oleh Lani, ini juga banyaknya air minum ya yang diminum oleh Mama. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Nana lihat penyebutnya ya. Di sini 4, di sini juga 4, maka Nana tulis saja di sini 4 ya. Nah, seperti ini. Kemudian lihat di pembilangnya. Nah, di sini 1, di sini juga 1. Nah, kemudian kalau operasinya di sini penjumlahan atau tambah, maka pembilangnya ditambah ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, maka 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Nah, ini adalah banyaknya air ya yang telah diminum oleh Lani dan Mama. Nah, itu tadi cara mengerjakan soal-soalnya ya. Nah, setelah ini Nana dapat mengerjakan latihan soalnya ya. Ada 3 latihan soal. Nana kerjakan dengan cermat ya. Selanjutnya Nana coba kerjakan latihan soalnya ya. Nah, ini soal yang pertama. Ini untuk soal yang nomor 2. Dan ini soal yang nomor 3 atau soal yang terakhir ya. Jadi ada 3 latihan soal. Anak bisa tulis di buku tulis ya.
Kemudian kerjakan dengan teliti, pahami soalnya ya. Lanjut di halaman 141 ya anak-anak. Di situ ada sebuah cerita. Nah, itu cerita dari opanya Lani ya. Coba anak-anak cermati ya cerita ini. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Lanjut, tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur, tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca menjadi cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nah, ini ilustrasi pesawatnya ya anak-anak. Itu adalah cerita dari opanya Lani ya, ketika waktu masih muda ya, ketika naik pesawat terbang ya. Lanjut di halaman 142 ya anak-anak. Nah, coba anak-anak amati ya. Carilah kata-kata di bawah ini. Nah, ini ada kata pesawat, udara, mendarat, pramugari, guncangan, aman, hujan, pengaman, cerah, dan bandara. Nah, anak cari katanya di sini ya. Nah, di tabel ini. Nah, di situ sudah ada satu kata yang sudah ditemukan, yaitu kata pesawat nih ya. Pesawat. Nah, sudah. Yang lainnya coba anak-anak cari di tabel ini ya. Anak-anak bisa cari dengan teliti. Nah, setelah itu berapa kata yang dapat kamu temukan? Nah, tentunya 9 ya seharusnya ya yang bisa anak-anak temukan di sini. Carilah makna kata yang belum kamu pahami. Nah, dari kata-kata tadi ya yang anak-anak temukan, kira-kira mana yang belum anak-anak tahu ya, anak-anak tulis di buku, kemudian bisa dicari lewat Google juga bisa, lewat kamus bahasa Indonesia juga bisa. Nah, anak-anak bisa cari di situ ya. Lanjut di halaman 143 ya anak-anak. Coba dicermati, di situ juga ada bacaan lagi ya. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat, akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Coba anak-anak ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Berceritalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Karena ini belajarnya masih daring ya anak-anak. Anak-anak bisa bercerita dengan divideokan juga bisa, boleh ya. Atau dengan voice note atau suara juga boleh ya. Atau bisa juga ditulis tangan ya. Ditulis tangan di buku tulis juga boleh. Pengalaman anak-anak ketika naik pesawat ya pada saat hujan. Nah, bagaimana kalau belum pernah naik pesawat? Nah, anak-anak bisa menceritakan pengalamannya ketika naik kendaraan lain ya pada saat hujan. Misalnya seperti naik kereta api, kemudian bisa juga naik mobil atau motor ya. Nah, anak-anak ceritakan pengalamannya ketika
hujan. Nah, lanjut di halaman 144 ya. Ayo berkreasi. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Nah, di sini siapa yang suka melukis? Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Nah, lukisan yang dimiliki Opa ya kebanyakan berasal dari daerah Sulawesi. Nah, Sulawesi ini berada di wilayah Indonesia bagian tengah ya. Nah, itu daerah Sulawesi. Yuk kita amati gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Nah, masih di halaman 144 ya. Nah, ini ada salah satu motif dari daerah khas Sulawesi ya. Motif namanya motif Pak Kadang Pao. Nah, ini namanya ya. Motifnya seperti ini. Kemudian ada lagi. Nah, ini namanya motif Nek Limbongan. Nah, ini motif yang kedua. Kemudian ada juga motif Pak Tedong. Nah, ini salah satu motif dari daerah khas Sulawesi. Kemudian ada motif yang keempat. Ini namanya motif Pak Sulan Sanghua ya. Ini ada 4 motif ya dari daerah Sulawesi ya, motif khas Sulawesi. Nah, lanjut ke halaman 145 ya anak-anak. Motif-motif indah terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Nah, ini contoh ya. Contoh rumah adat suku Toraja seperti ini anak-anak. Nah, suku Toraja ini berasal dari daerah Sulawesi. Tepatnya berada di daerah Sulawesi Selatan, Makassar ya. Yang ibu kotanya Makassar. Nah, ini ada suku Toraja. Nah, ini rumah adatnya seperti ini ya anak-anak. Coba perhatikan di dinding-dinding rumahnya ya. Nah, ini banyak dekoratif ya, gambar dekoratif khas Sulawesi seperti gambar-gambar tadi ya. Nah, ini berada di sini di dinding-dinding rumah adat suku Toraja. Masih di halaman 145. Ini ada lebih banyak lagi ya contoh gambar dekoratif motif khas Sulawesi. Perhatikan motif-motif tersebut dengan seksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Nah, ini ada garis lurus vertikal. Nah, garis lurus vertikal seperti ini ya. Bentuknya tegak. Nah, coba anak-anak bisa cari di sini. Garis lurus vertikal. Nah, seperti ini contohnya. Ini garis lurus vertikal ya. Ini juga yang tegak posisinya ya. Itu namanya garis lurus vertikal. Lanjut ke ada garis lurus horizontal. Nah, bedanya dengan vertikal itu horizontal lurus mendatar ya. Tidak tegak tapi mendatar posisinya. Coba anak-anak lihat di motif ini. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini mendatar ini ya. Garis horizontal namanya. Lanjut ke garis miring. Nah, miring juga ada ya. Contohnya seperti ini miring ya, garis miring. Nah, ini contoh garis miring. Ada juga garis melengkung. Ini contoh garis melengkung ini, melengkung ya. Melengkung juga ini. Banyak garis melengkung di sini. Ya, garisnya melengkung. Kemudian juga ada garis bergelombang. Ini hampir sama ya dengan garis melengkung. Nah, di sini contohnya seperti ini garis bergelombang ya. Nah, ini garis bergelombang memutar ya. Contohnya seperti itu. Juga bermacam garis lainnya. Nah, ini garis-garis ini yang sering muncul ya pada gambar dekoratif ya. Nah, ini yang sering muncul. Anak-anak lihat
di halaman 146 ya. Nah, ini tugas anak-anak untuk berkreasi ya. Buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang. Berilah warna agar hasil gambarmu lebih indah. Anak-anak bisa gambar di sini ya. Anak-anak bisa cari motif selain daerah Sulawesi boleh ya. Silakan bebas. Dari daerah Sulawesi juga boleh. Anak-anak bisa gambar di sini ya. Kemudian jangan lupa diberi nama motifnya ya, motif apa, kemudian berasal dari daerah mana ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai ya anak-anak. Semoga anak-anak dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah mendampingi atau memfasilitasi anak-anak dalam belajar di rumah hari ini ya. Hari ini jangan lupa sholat duhanya ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.